Sintayong ogah bahas kemungkinan pesta gol lama Brunei. Berapa gol yang bisa timnas Indonesia gelontorkan ke gawang Brunei Darussalam di Piala AFF 2022? Tim berjulukan skuad Garuda itu seharusnya dapat mencetak gol sebanyak-banyaknya. Namun pelatih timnas Indonesia Sintayong enggan mengungkap target gol yang diberikan kepada Witan Sulaiman dan kawan-kawan karena menghargai Brunei Darussalam. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Brunei Darussalam pada partai keduanya pada grup B Piala AFF 2022 di Kuala Lumpur Stadium, Kuala Lumpur, Senin 26 Desember 2022. Regulasi selisih gol untuk mengatur pemeringkatan babak penyisihan Piala AFF 2022 membuat timnas Indonesia mesti berpesta gol semaksimal mungkin untuk mengantisipasi mempunyai nilai yang sama dengan satu tim atau lebih demi posisi yang lebih baik. Alasan timnas Indonesia sewa pesawat ke Malaysia. Timnas Indonesia tidak berbaur dengan penumpang umum dalam penerbangan ke Malaysia untuk melawan Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 sebab tim berjulukan skuad Garuda itu menaiki pesawat sewaan. Timnas Indonesia telah bertolak ke negeri jiran pada Sabtu 24 Desember 2022 malam waktu Indonesia Barat. PSSI sengaja mencarter pesawat untuk skuad Garuda dalam perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia. Bukan kali ini saja timnas Indonesia mengudara dengan burung besi sewaan. Konon pada SEA Games 2021, timnas U23 juga menggunakan pesawat pribadi nomor SXATF berdasarkan pemberitaan media Vietnam Zing News. Timnas Indonesia direncanakan akan selalu menggunakan pesawat charteran ketika menyambangi tim tamu selama Piala AFF 2022, termasuk melawan Filipina di Manila pada 2 Januari 2023. Pembelian untuk menyewa pesawat juga membuat perjalanan timnas Indonesia lebih praktis di tengah padatnya jadwal Piala AFF 2022. Skuad Garuda harus bermain 3 hari sekali. Lolos semifinal Piala AFF 2022, timnas Thailand akan diguyur bonus. Manajer timnas Thailand, Madam Phang, berjanji memberikan bonus besar kepada Tirasil Dangda dan kawan-kawan. Tak perlu menunggu juara, cukup lolos semifinal saja sudah ada uang besar menanti. Jauh hari Madam Phang sudah menyiapkan bonus besar agar timnas Thailand mampu berprestasi di Piala AFF 2022. Hanya saja ia tidak menyebutkan syarat buat anak asuh Alexander Manopolki. Dinukil dari The Town 247 VN, bonus besar sebesar 5 juta baht atau setara 2,2 miliar rupiah akan diberikan jika Thailand mampu lolos dari fase grup alias menembus semifinal. Artinya, Thailand hanya butuh lolos dari babak penyisihan grup untuk melaju ke babak semifinal. Thailand mengawali Piala AFF 2022 dengan bonus. Menghadapi Brunei Darussalam pada laga pertama, tim berjulukan Gajah Parang itu menang 5-0. Namun demikian, lawan berat sudah menanti. Thailand masih harus menghadapi Filipina dan timnas Indonesia. Kamboja juga tidak bisa dianggap remeh. Tim besutan Keisuke Honda itu saat ini sangat merepotkan dan berpeluang untuk membuat kejutan di Piala AFF 2022. Ivar Jenner promosi ke tim utama FC Utrecht dan jalani debut. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia U20 Ivar Jenner dipromosikan ke tim utama FC Utrecht. Dia juga menjalani debut tidak resminya bersama tim berjulukan Dom Stedelingen itu. Ivar Jenner sebenarnya berlabel sebagai pemain Jong Utrecht, tim muda dari FC Utrecht yang berkancah di Eerste Divisi. Ivar Jenner naik ke kasta skuad senior FC Utrecht ketika beruji coba dengan FC Groningen pada Jumat 23 Desember 2022 di Sport Complex Zodenblach. Ivar Jenner bermain menjadi pengganti pada menit ke-81 untuk menggantikan Tassos Douvikas. Namun dalam latih tanding itu, FC Utrecht kalah telak 0-3 dari Groningen. Latihan timnas Indonesia di Malaysia dijaga ketat. Timnas Indonesia menggelar sesi latihan resmi jelang pertandingan melawan Brunei Darussalam pada Piala AFF 2022. Latihan uji coba lapangan itu digelar di KLFA Stadium, Kuala Lumpur, Minggu 25 Desember 2022 sore waktu setempat. Timnas Indonesia menggelar latihan setelah Brunei Darussalam. Sesi latihan itu dimulai pada pukul 17.15 yang diikuti semua pemain skuad Merah Putih. Latihan timnas Indonesia digelar secara tertutup untuk supporter dengan pengawalan ketat. Adapun jurnalis peliput Piala AFF 2022 mendapatkan kesempatan mengambil foto dan gambar selama 15 menit. Namun, posisi yang disediakan sangat jauh dari jangkauan karena hanya menggunakan 1/4 lapangan. Para jurnalis juga hanya diberi kesempatan melihat sesi pemanasan timnas Indonesia dan diperkenankan keluar dari lapangan ketika memasuki sesi sentuhan dengan bola. Sintayong ajak supporter timnas Indonesia ramaikan KLFA Stadium. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengajak masyarakat untuk datang memenuhi KLFA Stadium pada duel melawan Brunei Darussalam Senin 26 Desember 2022. Menurut Sintayong, kehadiran supporter bakal menambah motivasi para pemain. Timnas Indonesia dipastikan tak akan berjuang sendirian pada laga melawan Brunei Darussalam. Banyaknya masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia membuat pertandingan itu berpotensi diramaikan kehadiran supporter. Sintayong akan sangat berterima kasih bila ada masyarakat Indonesia yang menyempatkan diri datang ke KLFA Stadium untuk menyaksikan secara langsung perjuangan Ilyas Vasojevic dan kawan-kawan.
Dapat dukungan Pertamina, klub Liga 3 targetkan promosi ke Liga 1 pada 2024. Klub Liga 3 2022 Adiaksa Farmel Football Club resmi menjalin kerjasama dengan BUMN raksasa Pertamina. Tim Liga 3 yang bermarkas di Raihan Sport Karawaci Kelapa II Tangerang itu bernafsu untuk berprestasi di kompetisi kasta ketiga Liga Indonesia. Corporate Secretary Brahmantia S. Purwadi mengatakan PT Pertamina Persero sebagai BUMN memang berkomitmen mendukung dan membangun olahraga nasional. Satu diantaranya melalui sepak bola. Dipilihnya Adiaksa Farmel FC oleh PT Pertamina Persero, lanjut Brahmantia, karena tim di bawah naungan Persatuan Jaksa Indonesia Persaja itu memiliki visi dan misi yang sama untuk mengeksplor potensi pemain muda. Harapannya kerjasama ini akan terus berlanjut bila Adiaksa Farmel lolos ke Liga 2 musim depan. Alasan Brunei Darussalam jadi tim musafir dan bermarkas di KLFA. Brunei Darussalam terpaksa menjadi tim musafir di Piala AFF 2022. Tim berjulukan Tebuan itu bermarkas di Malaysia ketika bertindak sebagai tuan rumah, termasuk untuk menjamu timnas Indonesia. Brunei Darussalam memilih untuk berkandang di Kuala Lumpur Stadium Kuala Lumpur selama Piala AFF 2022. Arena itu kerap disebut Cheryl Stadium yang menjadi home base runner-up Piala AFC 2022 Kuala Lumpur FC. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF mengabarkan bahwa keputusan Brunei Darussalam bermarkas di Kuala Lumpur Stadium adalah untuk mematuhi peraturan AFF. AFF mewajibkan setiap tuan rumah Piala AFF 2022 bermain di Stadion Tier 1. Kuala Lumpur Stadium dipilih atas dasar memenuhi standar yang ditetapkan AFF.